Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kita pada hari ini insya Allah akan membahas sedikit tentang menghafal Al-Quran, meroja Al-Quran buat mereka yang atau wanita yang sedang menstruasi. Nah sahabat, menghafal Quran ini kan bukan cuma haknya laki-laki ya, tapi semua orang, semua kaum muslimin kan berhak dan juga sebagai wasilah sarana untuk memahami, mengamalkan kandungan Al-Quran dengan menghafalkannya adalah wasilah yang sangat baik kan ya. Nah maka ini bukan cuma laki-laki kan, tentunya perempuan juga pengen lebih dekat dengan Al-Quran. Nah sementara perempuan kan ada siklus menstruasi itu. Nah, yang jelas dalam hadis Rasulullah SAW melarang perempuan yang menstruasi membaca Al-Quran. Sementara kan namanya siklus menstruasi ini kan nggak tentu kan ya. Nggak sama di semua perempuan. Ada yang sebentar cuma 3-4 hari, ada yang sedang 7-8 hari, ada yang sampai 12-13 harian. Nah sementara ketika perempuan menstruasi, kalau dia tidak membaca Al-Quran, dia yang sedang menghafalkan Al-Quran tidak membaca Al-Quran, maka rawan sekali hafalannya itu kemudian hilang. Karena dia nggak bisa merojaah. Nah bagaimana kemudian sahabat caranya menyikapi ini perempuan menstruasi ini agar tetap hafalannya menempel, lengket di kepalanya, di pikirannya, di dalam hatinya juga. Nah maka ini yang insya Allah akan kita bahas. Karena kalau laki-laki kan enak ya, nggak ada siklus menstruasi, jadi kapanpun bisa baca Quran. Kalau perempuan kan harus ada penyikapan ini. Kalau cuma 3-4 hari siklusnya tadi sih nggak masalah. Tapi kalau lama nih siklus sampai 12-13 hari, masa selama itu nggak baca Quran, nggak merojaah, maka hafalannya di rawan hilang jadinya. Nah, maka yang pertama sahabat, perempuannya harus belajar untuk merojaah, mendengarkan murotal Al-Quran, menyimak murotal dengan baik. Karena kalau kita nyimak doang kan nggak perlu baca ya. Kalau hadis tadi kan yang dilarang membaca Al-Quran. Kalau hadis kan melarang perempuan yang menstruasi itu membaca Al-Quran, melafalkan Al-Quran. Kalau ngedenger nggak ada masalah. Maka perempuan yang menghafalkan Al-Quran, baik ketika dia sedang bersih, tidak haid, ataupun ketika sedang haid, maka dia harus membiasakan dirinya untuk merojaah dengan cara mendengarkan murotal. Tapi mendengarkannya tentu bukan cuman asal-asalan gitu ya, tapi memang didengarkan dengan sungguh-sungguh. Gak masalah dia sambil ngejain apa, sambil nyuci, sambil melipet baju, jemuran, gak masalah. Tapi dia sambil mendengarkan memang murotal itu. Nah dengan mendengarkan ini, kemudian kalau sudah terbiasa mendengarkan ya, sudah terbiasa mendengarkan, maka ini juga seperti murojaah dengan lisan kita. Asal kita nyimak bener-bener apa yang dibaca nih. Jadi maksudnya nyimak bener-bener itu yang diputar di murotal ini kan berarti kan yang sudah dihafalkan kan ya. Nah maka dia menyimaknya itu dia tahu nih bener setelah ayat ini apa, setelah kalimat ini apa. Dia nyimak bener nih apa yang dibaca. Jadi dia sadar nih kalau ada hafalannya yang kurang, ada hafalannya yang salah. Kemudian dia bisa membenarkannya saat mendengarkan murotal itu. Ini cara yang pertama, sahabat, yang bisa dilakukan perempuan menstruasi saat dia sedang perempuan menstruasi untuk merojaah atau mengulang hafalannya. Cara yang kedua, dia bisa juga dengan mempelajari kandungan Al-Quran. Nah, kalau yang dilarang kan kita membaca, perempuan menstruasi yang dilarang kan membaca ya. Tapi dia bisa masih mempelajari kandungan Al-Quran, dia bisa baca tafsir, dia bisa baca tafsir apapun itu ya. Baca tafsir apapun, yang penting kan dia nggak nyentuh tulisan Al-Quran yang ada di tafsir itu, nggak ada masalah nih mau buka baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baidawi misalnya, terserah dia mau baca tafsir apa. Nah dengan mempelajari kandungan Al-Quran ini, nah kemudian dia seperti merojaah di situ, karena kemudian dia mengingat-ingat ayat yang dihafalkannya. Nah bisa mempelajari ini bisa membaca tafsir ya. Bisa juga kemudian dia mengisi kajian tafsir, bisa juga kemudian dia mendengarkan kajian tentang Al-Quran. Mendengar kajian Al-Quran bisa juga, nggak mesti membaca ya. Bisa mendengarkan kajian Al-Quran atau dia yang mengisi kajian itu. Dengan ini kemudian tadi otomatis dia akan lebih nempel ayat yang dihafalkannya itu, lebih lengket otomatis. Nggak akan mudah hilang. Kalau sering dilakukan seperti ini, dan dia sering mengulang-ulang seperti ini, maka akan ada banyak ayat yang melengket, yang nempel di dalam ingatan, pikiran, hati perempuan itu, walaupun dia sedang menstruasi.
nggak akan mudah hilang hafalan kalau kita benar-benar paham kandungan dari ayat yang kita hafalkan itu. Nggak mesti dibaca, tapi bisa tadi dengan mempelajari kandungan ayat itu. Ini yang kedua, sahabat. Nah, yang ketiga, kita juga bisa dengan murojaah dalam pikiran. Jadi kita bayangkan, kita hayalkan ayat yang kita hafalkan itu. Bisa tadi membayangkan bacaannya, bisa juga kita dengan membayangkan tulisan ayat itu, tulisan di mushaf ya ayat itu. Nah, bayangkan tulisannya misalnya halaman pertama Al-Baqarah apa, halaman kedua Al-Baqarah apa, halaman ketiga Al-Baqarah apa. Bayangkan dalam pikiran kita nih, bayangkan. Itu murojaah yang bahkan bisa dilakukan dimanapun, di WC sekalipun bisa dilakukan murojaah ini. Sambil menunggu sesuatu yang keluar. Nah, kita bisa nih tadi bayangkan ayat halaman yang sedang kita hafalkan atau yang sedang kita murojaah. Bisa membayangkan halaman tadi atau kita membayangkan suara yang kita dengarkan dari murotal. Kita membayangkan suara itu siapa misalnya baca kan kita bayangkan apa yang beliau baca itu. Diurut. Atau tulisan juga kayak gitu, diurut nih halaman 1, 2, bayangkan dari atas sampai ke bawah, bayangkan benar-benar. Bayangkan. Nah, ini cara-cara murojaah mereka yang atau wanita yang sedang menstruasi ya. Nanti insyaallah kita sambung lagi di sesi berikutnya. Bagaimana cara terbaik, cara efektif atau cara wanita menstruasi untuk menjaga mengulang hafalannya. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.